Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irlina Nuramdani dengan NIM 202200604041 dan di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teori Komunikasi Visual mengenai membedah karya visual dalam karya film. Dalam pembedahan film ini, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah identitas film, yang kedua unsur intrinsik, dan yang ketiga adalah unsur ekstrinsik. Sebelum kita membedah filmnya terlebih dahulu, di sini saya akan memilih film Mencuri Raden Saleh sebagai objek dalam saya membedah karya film untuk tugas teori komunikasi visual ini. Yang pertama, tentu saja di sini saya akan membedah film dengan judul Mencuri Raden Saleh. Di poin yang pertama tentang identitas film. Yang pertama, di dalam identitas film itu terdapat sutradara. Sutradara dari film Mencuri Raden Saleh ini adalah Angga Dwi Mas Sasongko. Dia adalah sutradara, penulis skenario, dan produser film asal Indonesia, kelahiran Jakarta 11 Januari 1985, dan banyak sekali nominasi yang telah beliau raih, dan pendidikan terakhirnya adalah Universitas Indonesia. Angga Dwi Mas Sasongko sudah meniti karir sebagai sutradara kurang lebih 20 tahun. Selain menjadi sutradara, ia juga merupakan seorang produser bahkan pendiri sebuah rumah produksi yaitu P-Cinema. Ia merupakan sosok sineas legendaris Indonesia, sebab karya-karyanya tidak jarang mencetak prestasi di industri perfilman Indonesia. Ia selalu mampu menyajikan cerita yang dapat menyentuh hati para penonton berkat film-filmnya yang bergenre drama. Di samping itu, Angga saat ini ingin mencoba tantangan baru dengan lebih memfokuskan karya film yang lebih melibatkan banyak aksi. Keseriusannya dalam genre aksi tersebut ia buktikan dengan produksi film berjudul 13 Bom di Jakarta yang disebut akan membawa angin segar bagi industri perfilman Indonesia. Kemudian, setelah tadi pada identitas film terdapat sutradara, yang kedua adanya perusahaan produksi yang mana film dari Mencuri Raden Saleh ini adalah V-Cinema Pictures. V-Cinema Pictures adalah rumah produksi film Indonesia yang didirikan oleh Angga Dwi Mas Sasongko seperti yang sudah saya jelaskan barusan pada tahun 2008 yang berawal dari menggarap beberapa iklan dan video musik pada tahun 2014. V-Cinema memasuki layar lebar dengan merilis film Cahaya dari Timur. Kemudian, selain V-Cinema juga ada Astro Show yang merupakan perusahaan produksi dari film ini, yang mana Astro Show ini adalah studio film Malaysia yang memimpin pasar di Malaysia. Mereka telah memproduksi film untuk pasar lokal dan regional dan sedang melakukan ekspansi ke investasi film Indonesia dan juga internasional. Ia juga menyediakan layanan pemasaran dan distribusi untuk rilis teater dan non-teater di Malaysia dan luar negeri. Kemudian selain itu, perusahaan produksinya juga ada Jakarta dan Blibli. Dan yang ketiga, poin ketiga dari identitas film ini adalah tahun produksi. Film ini pertama kali diumumkan dalam acara konferensi pers virtual yang diadakan pada 18 November 2019. Angga Dwi Mas Sasongko selalu Direktur Utama V-Cinema Pictures mengumumkan 5 film yang akan digarap oleh rumah produksinya, yaitu salah satunya adalah film Mencuri Raden Saleh. Pada 12 Mei 2021, film Mencuri Raden Saleh dikabarkan akan memulai proses produksi dengan melibatkan Christian Immanuel sebagai produser, Hussein M. Atmojo sebagai co-penulis, dan Bagus Tresna Aji sebagai sinematografer. Pada 17 Mei 2021, akun Instagram resmi film ini mengunggah karakter dari seluruh pemeran utama. Kemudian yang keempat, adanya produser. Dan produsernya adalah Christian Immanuel, yang merupakan seorang produser film dan penata peran asal Indonesia pada 2022. Ia meraih nominasi Piala Citra untuk film cerita panjang terbaik Festival Film Indonesia untuk memproduksi film Mencuri Raden Saleh. Dan yang kelima, adanya penulis skenario. Ternyata Angga Dwi Mas Sasongko juga ikut serta dalam penulisan skenario ini bersama Hussein M. Atmojo. Kemudian ada art director yaitu Yusuf Kaisu. Dan yang terakhir adanya pemain. Di sini pemain dibagi menjadi dua, yaitu pemeran utama dan pemeran pendukung. Pemeran utamanya itu diperankan oleh Iqbal Ramadan sebagai Piko,
Kemudian Angga Yunanda sebagai Yusuf atau Ucup, Anggini Hekyu sebagai Sarah atau Debrut, Rachel Amanda sebagai Vela, Umay Shahab sebagai Gofar, dan Ari Irham sebagai Tuktuk. Kemudian di sini ada pemeran pendukung yang mana yang pertama ada Tio Pakusadewo sebagai Permadi atau mantan presiden, Dwi Sasono sebagai Budiman Subiakto adalah ayah Piko, Atika Hasiholan sebagai Dini yaitu kurator istana, kemudian ada Ganindra Bimo sebagai Arman yang mana memerankan peran polisi, kemudian Andrea Dian sebagai Sita polisi, Muhammad Khan sebagai Rama putra Permadi dari mantan presiden yang telah tadi saya sebutkan, kemudian Reza Hilman sebagai Reja atau tamu peserta, Yosua Pandelaki sebagai Marwan, ayah Gofar dan Tutuk, Ratna Karya Riantiarno sebagai Nenek Sarah, kemudian Jenny Zhang sebagai Ibu Vela, Tegar Satria sebagai Gito yaitu Chef of Staff Ibu Vela, kemudian Prengki Lukas Manuhutu sebagai Doni yang merupakan Kepala Keamanan Permadi yang mana Permadi tadi adalah mantan presiden, kemudian Naura Khalilah sebagai Vicky dan William sebagai juru lelang. Kemudian kita masuk kepada poin kedua yang mana di sini saya akan membahas mengenai unsur intrinsik dari film Mencuri Raden Saleh. Dalam unsur intrinsik ini yang pertama terdapat tema. Tema dari film Mencuri Raden Saleh adalah sebuah film aksi perampokan Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko. Film yang dinyatakan tayang di bioskop Indonesia mulai 25 Agustus 2022 ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Rahel Amanda, Umay Shahab, Agni Hekyu, dan Ari Irham. Pencurian terbesar abad ini merupakan eksekusi dari satu kelompok amatiran untuk mencuri lukisan sang maestro Raden Saleh yang berjudul Penangkapan di Penogoro, Pemalsuan, Peretasan, Pertarungan, dan Manipulasi yang terjadi dalam pencurian yang berencana. Kemudian untuk yang poin kedua adalah tokoh dan penokohan. Di sini pemeran utama yang pertama adanya Angga Yunanda yang mana berperan sebagai Yusuf atau disebut dengan Ucup. Dia merupakan seorang hacker karena bertugas untuk menyadap sistem keamanan dan mencuri data-data penting terkait rencana pencurian mereka. Kemudian yang kedua, pemeran utamanya adalah Iqbal Ramadan yang berperan sebagai Piko Subiakto yang disebut The Porker karena bertugas untuk memasukkan lukisan. Piko memiliki kemampuan melukis yang sangat handal dan bahkan membuat sebuah lukisan tampak mirip dengan aslinya. Yang ketiga ada Rahel Amanda yang berperan sebagai Vela, disebut sebagai The Negotiator karena bertugas untuk bernegosiasi dengan banyak pihak guna memuluskan rencana mereka. Kemudian ada Agni Hekyu yang berperan sebagai Sarah, disebut sebagai The Brute karena menjadi ujung tombak pertikaian yang mereka rencanakan. Sarah merupakan seorang atlet taekwondo dan juga kekasih Piko. Kemudian yang kelima ada Ari Irham berperan sebagai Tutuk, di sini sebagai the driver karena berperan mengatur seluruh mobilitas tim dalam rencana pencurian lukisan. Dan yang terakhir ada Umay Shahab berperan sebagai Gofar yang disebut sebagai the handyman karena berperan mengutak-atik sistem untuk memuluskan rencana mereka. Kemudian yang kedua ada pemeran pendukung. Yang pertama ada Tio Pakusadewo berperan sebagai Permadi yang merupakan mantan presiden yang ingin mendapatkan lukisan asli dari penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Kemudian yang kedua Muhammad Khan berperan sebagai Rama, anak dari Permadi. Piko dan kawan-kawan menyusun rencana untuk merebut lukisan asli Raden Saleh dari tangan Permadi dengan mendekati Rama yang hidung belang. Yang ketiga Dwi Sasono berperan sebagai Budiman Subiakto yaitu ayah Piko. Budiman sempat dijebak Permadi hingga masuk penjara namun kemudian berhasil lolos dan berencana mengacaukan rencana Piko. Yang keempat adanya Atika Hasiholan berperan sebagai Dini yang merupakan anak buah Permadi. Dini bertugas untuk menjual lukisan palsu yang didapatnya di forum lelang tersebut. Yang kelima ada Ganindra Bimo berperan sebagai Arman, staf kepolisian yang berusaha mengungkap Ucup dan kawan-kawan karena rencana pencurian lukisannya terendus. Yang keenam ada Andrea Dian berperan sebagai Sita, merupakan staf kepolisian juga yang bertugas bersama Arman, serta juga mengejar kawanan Ucup.
Yang ketujuh, Retna Riantiarno berperan sebagai neneknya Sarah dan ia merupakan satu-satunya keluarga Sarah yang berharap Sarah sukses. Yang kedelapan, adanya Joshua Pandalaki berperan sebagai Marwan yang merupakan ayah Tutuk dan Gofar. Marwan sempat melarang kedua anaknya menggunakan mobil-mobil pelanggan untuk dipakai balapan oleh mereka, namun Tutuk dan Gofar kerap memanfaatkan situasi. Kemudian yang kesembilan ada Jenny Chan berperan sebagai ibunya Vela. Ia tidak begitu dekat dengan Vela karena sibuk mengurusi bisnis, namun memiliki kekuasaan yang akhirnya dimanfaatkan oleh Vela. Yang ketujuh ada Tegar Satria berperan sebagai Gito, asistennya ibu Vela. Gito setia kepada keluarga Vela sehingga mau membantu Vela menjalankan rencana bersama timnya. Dan yang ke-11 ada William Bevers berperan sebagai juru lelang lukisan palsu yang dijual oleh Permadi melalui Dini. Dan yang terakhir adalah Reja Hilman berperan sebagai Reja, salah satu tamu dari acara keluarga Permadi yang tak sengaja membantu Sarah ketika menjalankan rencananya. Dan itulah informasi dari pemeran film Mencuri Raden Saleh. Nah, kemudian yang ketiga ada alur atau plot dari cerita film Mencuri Raden Saleh ini. Cerita atau alurnya adalah maju mundur. Karena pada saat film juga dijelaskan bahwa ayahnya Piko dulu pernah dijebak oleh Permadi dan itu diceritakan dengan alur yang mundur. Maka itu artinya film ini memiliki alur maju mundur. Yang keempat ada latar tempat dan waktu. Nah, di sini tempat pengambilan film ada di Rumah Sakit Primaya Pusat Gereja Indonesia Cikini yang dulunya merupakan kediaman Raden Saleh digunakan sebagai latar tempat untuk rumah Vela. Kemudian pengambilan gambar dilakukan pada 23 Oktober hingga 27 November 2021 di Jakarta, Surabaya, dan Malang. Lokasi pengambilan gambar mengambil banyak tempat seperti Museum Seni Rupa dan Keramik di Kota Tua, Jakarta. Pengambilan gambar untuk bagian dalam Istana Negara dilakukan di Surabaya. Gambar rumah Permadi diambil di Pasuruan dan rumah asli Raden Saleh juga dipakai sebagai rumah Vela. Selama proses pengambilan gambar, tim produksi melakukan penutupan terowongan di Sudirman Central Business District setiap akhir pekan selama 3 minggu dan melibatkan aksi tabrakan antara truk dan puluhan mobil serta menghancurkan belasan unit mobil. Tim juga perlu memangkas waktu untuk pengambilan gambar balapan di Kota Tua menjadi 5 jam dari yang direncanakan untuk 2 hari karena proses pembangunan MRT Jakarta mulai dikerjakan di lokasi tersebut. Dan yang terakhir adalah amanat dari film Pencuri Raden Saleh ini. Pesannya adalah generasi muda harus jenius dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang sehingga tidak gampang dibodohi. Generasi muda harus memiliki imajinasi yang kuat dan mampu membuktikannya melalui aksi nyata yang inovatif walaupun dalam perjalanan menemukan kegagalan berkali-kali. Jadi pada intinya untuk kita memakai kecerdasan kita sebagai generasi muda itu harus pada tempatnya, tidak boleh melanggar peraturan atau bahkan kecerdasan dan kepintaran tersebut disalahgunakan tempatnya. Maka hal itu tidak akan bermanfaat dan akan berdampak yang sangat buruk baik itu bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian nomor 3 di sini adanya unsur ekstrinsik. Yang mana poin yang pertama adalah nilai agama atau nilai religi, dan yang terdapat di dalam film ini sebenarnya tidak tersampaikan secara langsung, tetapi dapat dilihat dari tema film ini bahwa temanya itu mengangkat tema perampokan, dan di dalam Islam perampokan, pencurian, pemalsuan dan lain sebagainya itu sangat dilarang. Maka dari itu nilai agama pada film ini itu dilanggar. Kemudian yang kedua ada nilai moral yang mana benar-benar sangat dilanggar karena yang pertama ketika pemeran Gofar dan Tutut berbohong kepada ayahnya karena mereka menggunakan keahlian otomotifnya dan menggunakan mobil pelanggan untuk balapan. Kemudian ketika mereka bersekongkol untuk mencuri lukisan Raden Saleh, pemalsuan, peretasan, pertarungan, dan manipulasi terjadi dalam pencurian berencana yang dijalankan oleh 6 orang anak muda dan merupakan suatu kesalahan. Dan itu adalah hal yang melanggar moral. Yang ketiga adanya nilai sosial. Antara pemeran utama dengan yang lain dapat dilihat bahwa jiwa sosial yang dimunculkan di ke-6 orang pemeran utama ini menampilkan perbedaan. Seperti contohnya, pemeran Vela yang merupakan hadir
di sini sebagai bandar judi terkenal dan terkaya yang tidak dapat bersosialisasi dengan baik dengan pemeran utama dan pemeran keenam lainnya. Begitupun antara keenam pemeran utama ini terjadi banyak selisih paham sehingga menyebabkan perpecahan antara keenamnya. Namun mereka dapat tetap bersama pada akhirnya. Kemudian yang keempat, adanya nilai budaya atau tradisi yang melekat di suatu daerah. Tentu nilai ini juga dilanggar gitu, karena dalam film ini yang mana tradisinya bahwa pemalsuan, perampokan, peretasan dan lainnya itu tidak boleh dilakukan. Dan terlepas dari nilai-nilai yang tadinya sudah saya jelaskan, kita dapat melihat perjalanan dari kisah film ini tidak mudah dan banyak pelanggaran yang mereka lakukan terhadap nilai-nilai yang sudah dijelaskan. Tapi kita dapat melihat bahwa kecerdasan itu selalu ada, dan tinggal bagaimana kecerdasan itu kita sesuaikan pada tempatnya. Kemudian di film ini jelas kita tahu bahwa banyak sekali yang dilanggar, dan itu harus dijadikan oleh kita sebagai pembelajaran bahwa kecerdasan itu harus sesuai aturan dan ketentuan. Jika tidak, maka hal yang buruk dapat menimpa baik itu untuk diri kita ataupun orang lain, dan itu sangat tidak boleh dilakukan. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai pembedahan film Mencuri Raden Saleh. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.